pakai selang. Kemudian dokter mengatakan rasa-rasanya ada sesuatu dengan anak ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya rasa-rasanya ada. Dari tulangnya, jantungnya, darahnya, otaknya, semuanya diperiksa. Kemudian ada kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebaik-baik penolong kami dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Tawakkal 'ala Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha berkuasa memberikan sesuatu dan Allah yang bisa menolong kita. Hanya Allah, teman-teman sekalian. Maka Masya Allah, alhamdulillah sekarang anak ini baik, umurnya 15 bulan pada saat ini. Baik, Allah menolongnya, alhamdulillah. Begitulah teman-teman sekalian, terkadang kalau kita tidak bersandar kepada Allah, kita mau minta tolong siapa? Kalau orang-orang mengatakan enggak bisa, tapi kalau Allah katakan bisa, maka bisa, betul? Kalau Allah katakan kun fayakun, menurut mata manusia enggak bisa. Pada saat Rasulullah SAW melaksanakan perang Badar, teman-teman sekalian, tahun 2 Hijriah, umat Islam sekitar 313 sampai 314 orangan saja. Musuh itu ada ribuan, teman-teman sekalian. Rasa-rasanya umat Islam enggak akan bisa menang pada saat itu. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah tengah malam, terus mengangkat tangannya sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, cukup ya Rasulullah, cukup, beristirahatlah, sudah cukup kau mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah. Rasul berdoa, ya Allah, kalau engkau tidak selamatkan ya Allah umat Islam ya Allah, tidak ada lagi orang-orang yang menyembahmu ya Allah. Maknanya adalah Rasulullah betul-betul minta pertolongan kepada Allah, karena logika manusia enggak mungkin umat Islam memenangkan peperangan itu, enggak mungkin. Terkadang dalam kehidupan kita juga begitu, teman-teman sekalian. Gak mungkin ini berhasil, gak mungkin ini sembuh, gak mungkin ini bertahan, gak mungkin saya bisa melewatinya. Logika manusia mengatakan gak mungkin, tapi gak ada yang gak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, betul gak? Dalam perang Badar, apa yang Allah takdirkan kepada Rasulullah SAW, logika manusia, umat Islam gak mungkin menang. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya cara sendiri untuk menolong kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ribuan para malaikat-malaikat untuk menolong umat Islam pada saat itu, dan perang Badar dimenangi oleh umat Islam pada saat itu. Banyak teman-teman sekalian, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kayaknya enggak ada yang bisa tolong. Manusia lainnya enggak ada yang peduli sama saya. Kepada siapa kita bersandar? Dalam kehidupan saya selalu mengatakan tidak apa-apa. Tidak akan pernah terjadi apa-apa. Kita akan terus baik-baik saja selama Allah terus bersama dengan kita. Selalu seperti itu. Seorang teman bercerita, sebelum saya lanjutkan lagi tentang Allah sebagai sandaran. Beliau dikaruniai anak yang leukemia dari lahirnya. Anak itu kemoterapi sejak bayi dan kemudian dia sembuh, alhamdulillah. Umur 7-8 tahun kankernya ada lagi. Kadang kanker itu sudah hilang, dia bisa datang lagi, teman-teman sekalian. Akhirnya qadarullah, di usia 8 tahunan anak itu meninggal dunia. Apa kata sang ibu ini? Kalau enggak ada Allah tempat bersandar, mungkin saya udah terjun dari lantai rumah sakit ini. Kalau enggak ada Allah sebagai tempat untuk mengadu segala kesedihan, mungkin saya enggak bisa bertahan ketika anak saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Untung saya muslim, kata beliau. Untung saya punya Allah sebagai tempat saya mengadukan segala kesedihan saya. Semua dari kita, teman-teman sekalian, punya ujiannya masing-masing, betul? Gak ada orang yang hidupnya bahagia terus, gak ada. Teman-teman lihat foto-foto bahagia orang di Instagram, itu yang bahagia-bahagianya saja, sedihnya juga banyak. Teman-teman juga begitu kan? Kadang kita diuji dari orang tua kita atau anak-anak kita, saudara kita, diuji dengan ekonomi, kadang diuji dengan sakit, kadang diuji dengan terlilit hutang, diuji dengan yang sudah menikah bertahun-tahun belum dikaruniai anak, atau diuji yang muda-muda yang sedang mencari jodoh, nggak dapat jodoh, susah rasanya. Diujinya macam-macam, semua orang ada ujian-ujiannya. Kalau nggak bersandar kepada Allah, kalau nggak minta tolong kepada Allah, mau minta tolong sama siapa, teman-teman semua? Allah tidak pernah tinggalkan kita yang tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu musibah terbesar. Kepada siapa engkau bersandar? Kepada siapa engkau minta tolong? Yang memberikan kekuatan kepadamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Engkau kuat melewati setiap ujian-ujian Allah. Kuat, kenapa? Karena ada Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih. Di antara kita pasti ada yang sedang bersedih karena Allah uji kehidupan kita silih berganti. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih. Jangan sedih berlarut-larut. Orang beriman itu enggak sedih berlarut-larut. Dia enggak sedih, dia enggak takut karena dia punya Allah Subhanahu wa taala untuk tempat dia mengadu, tempat dia bersandar. Begitulah teman-teman sekalian, dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157 ada kalimat
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Allah menguji kita dengan ketakutan. Allah menguji kita dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Orang-orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan buah-buahan, kadang-kadang berumah tangga belum diberikan buah hati, atau maknanya kadang-kadang kita berkebun enggak panen-panen juga. Wabasyirus sabirin, memberitakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Siapa itu? Orang-orang yang ketika mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia tahu semuanya dari Allah. Jadi Allah berhak sewaktu-waktu Allah ambil, sewaktu-waktu Allah tarik kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar, orang yang pahamnya Allah, semuanya milik Engkau ya Allah, dan Engkau berhak untuk mengambil kembali ya Rabb. Bagaimana kita bisa melewati setiap ujian-ujian kehidupan ini tanpa kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian? Mau minta tolong sama siapa? Orang lain mungkin gak selamanya ada untuk kita. Mau minta tolong kepada siapa? Kita merusak diri kita karena kesedihan kita, semakin terperosok kita. Tapi kita akan baik-baik saja insya Allah, selama kita tahu bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Allah gak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kuat karena ada Allah. Allah yang menguatkan. Allah yang membuat kita mampu melewati setahap demi setahap, teman-teman sekalian. Kemarin seorang ibu bercerita kepada saya. Saya kenal anak ini karena anak kami sama-sama punya kelainan langka, kelainan genetik atau sindrom. Anak ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu di usia 13 tahun. Kata beliau, Umauki tolong kasih kata-kata untuk saya, rasanya hidup saya hampa karena gak ada anak saya. Kemudian saya ceritakan kisah Nabi Ayub alaihissalam dalam surah Al-Anbiya 83-84. Nabi Ayub alaihissalam kehidupannya sempurna, kaumnya banyak mencintainya, Nabi Ayub sehat, anak-anaknya banyak, harta kekayaan ada, tapi hidup gak selamanya bahagia, teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Anbiya 35 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua kita ini mati. Allah uji kita, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita bahagia, kadang-kadang ada tawa, kadang-kadang kita menangis, dan hanya Allah, kepada Allah kita kembali. Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah ketika semua kebahagiaan berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba Allah kasih badannya sakit, kulitnya sakit, ditinggalkan kaumnya, anak-anaknya meninggal dunia, hartanya habis semua. Tapi Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengeluh, apalagi marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ani masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Surah Al-Anbiya 83. Beliau katakan, ya Allah, saya sakit ya Allah. Apa yang Engkau berikan ini ya Allah, sakit rasanya ya Allah. Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Walaupun mengadu sebagai seorang hamba Allah yang lemah, tapi Nabi Ayub alaihissalam masih memuji-muji Allah dan bersandar penuh dan tidak pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah. Nabi Ayub alaihissalam malah memuji Allah, Engkaulah ya Allah yang maha penyayang ya Allah. Engkau kasih saya sakit karena Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang ya Allah. Engkau kasih, Engkau buat anak-anak saya pergi meninggalkan saya, Engkau ambil ya Allah karena Engkau sayang kepada saya ya Allah. Engkau habiskan seluruh harta saya karena Engkau sayang kepada saya ya Allah. Nabi Ayub alaihissalam gak pernah sedikit pun mulutnya mengeluh, apalagi pergi daripada Allah. Beliau justru mendekati Allah. Dan teman-teman perhatikan surah Al-Anbiya 83 dan 84. Apa buah dari kesabaran? Apa buah dari tawakal ala Allah, bersandar, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah ganti semuanya di waktu yang tepat. Allah sembuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Allah berikan harta-harta yang banyak dikembalikan. Allah buat istrinya hamil, mengandung, dan bertambah anak-anaknya. Masya Allah. Begitulah teman-teman sekalian, gak akan selamat kita tanpa kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau minta tolong sama siapa, teman-teman semua? Gak ada yang berkuasa. Perhatikan dalam surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar, bergantung hanya kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya. Teman-teman sekalian, Allah akan cukupkan semua urusannya. Atau kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang menyandarkan diri pada sesuatu, maka hatinya akan dipasrahkan kepadanya. Kita mau menyandarkan diri kepada siapa?
Nggak ada yang kuat bisa tolong kita terus-terusan. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang janji dalam surah At-Talaq ayat 3, barang siapa yang bertawakal, bersandar, berserah kepada Allah. Berserah itu bukan berarti gak ngapa-ngapain teman-teman sekalian. Berserah itu tetap ikhtiar dan doa maksimal. Tapi kita serahkan semua urusan apapun hasilnya itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Semua takdir Allah itu baik. Kenapa ada takdir buruk? Kitalah yang memikirkan itu takdir buruk. Semua takdir baik. Nggak ada takdir buruk. Takdir buruk itu karena kita beranggapan itu buruk. Perhatikan surah Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu suka itu tidak baik untukmu. Apa yang kamu harapkan itu nggak baik untukmu. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka sebuah keadaan justru itulah yang terbaik untukmu. Lewat kejadian itu kita belajar sabar, kita belajar tangguh, kita belajar tawakal ala Allah, kita belajar menundukkan diri di hadapan Allah bahwa Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Betul nggak teman-teman sekalian? Kisah yang saya sebutkan ini bagi masing-masing orang pasti akan berbeda-beda, karena kisah hidup kita berbeda-beda. Tapi kuncinya adalah tawakal ala Allah menjadi kunci untuk kita bisa melewati segala hal yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Silih berganti. Ujian gak pernah berhenti teman-teman sekalian. Gak pernah berhenti. Hari ini Allah kasih ujian bahagia, Allah kasih kaya raya. Ujian syukur atau bersyukur atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atau malah jadi durhaka kepada Allah. Gara-gara kaya jadi sombong kepada Allah. Gara-gara kaya jadi lupa kepada Allah. Gara-gara kaya jadi gak bangun lagi qiyamul lail misalnya. Dulu waktu miskin taat ibadah kepada Allah. Itu ujian. Saat dikasih sehat lupa sama Allah. Saat dikasih jabatan tertentu lupa sama Allah. Ujian teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Anbiya 35 tadi Allah uji kita. Kadang-kadang dengan kesenangan, kadang-kadang dengan kesedihan. Begitulah teman-teman sekalian, urusan kita akan sangat sulit dijalani kalau kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah sandaran hati kita. Kalau kita menyandarkan hati kita kepada Allah, insya Allah segala urusan menjadi mudah, ringan kita dalam melewati semua ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Berikutnya teman-teman sekalian, tema yang berikutnya yang diberikan kepada saya ini setelah Allah sebagai sandaran, Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW, seorang mukmin, dia mencintai Allah dan dia cinta kepada Rasulnya. Sebelum kita bahas mengenai kenapa kita mencintai Rasulullah SAW, mari kita lihat berbagai macam para sahabat-sahabat Nabi yang menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ingat kisah bagaimana Rasulullah ketika beliau hendak hijrah dari Mekah menuju Yathrib. Pada saat itu rumah beliau pergi bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di dalam rumah beliau itu, di kasurnya, di tempat tidurnya beliau itu ditiduri oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Artinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib tahu ketika Rasul pergi dan beliau ada di tempatnya Rasul, beliau siap untuk menggantikan dirinya. Kalau terjadi apa-apa, beliau siap untuk mengorbankan dirinya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena pada saat itu rumahnya Rasulullah itu dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy yang hendak menghabisi Nabi. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib rela untuk berada di situ untuk mengecoh orang-orang kafir Quraisy pada masa itu. Beliau rela berkorban, rela untuk memberikan istilahnya nyawanya, dirinya untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Begitu pula dengan sahabat lainnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasul hijrah, beliau singgah dulu ke Gua Thur, teman-teman sekalian. Ketika mau masuk Gua Thur, bagaimana cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Nabi, jangan masuk dulu. Izinkan saya masuk ke gua ini untuk saya lihat apakah ada hewan-hewan yang membahayakan dirimu. Maka Sayyidina Abu Bakar ini membersihkan dulu. Jadi Nabi gak boleh celaka, Nabi gak boleh lecet, Nabi gak boleh terluka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjukkan kecintaan yang luar biasa. Ketika akhirnya beliau berdua masuk ke dalam Gua Thur, Rasulullah tertidur karena sangat lelah perjalanan tersebut. Rasulullah tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat mereka berdua sedang beristirahat, tiba-tiba kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq digigit oleh seekor binatang. Ada yang mengatakan kalajengking, ada yang mengatakan ular. Yang gigitan itu sangat sakit. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak bersuara sedikit pun karena khawatir membangunkan Nabi.
Beliau nyaris tidak bergerak sedikit pun, nggak mau Nabi bangun karena Nabi terlalu lelah dalam perjalanan itu. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun menahan rasa sakitnya sampai keringatnya itu jatuh kepada wajahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi terbangun dan mengatakan, "Kenapa ya Abu Bakar, apa yang terjadi?" Maka Abu Bakar bercerita, "Kakiku digigit oleh hewan dan aku tidak mau engkau bangun wahai Nabi karena engkau terlihat sangat lelah." Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjukkan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat lain juga begitu, teman-teman sekalian. Ketika Rasulullah SAW wafat, semua penduduk Madinah bersedih. Dan ada satu sahabat Nabi yang sangat bersedih. Dialah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? "Siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad mati akan aku penggal kepalanya." Rasulullah tidak mati. Rasulullah hanya bertemu dengan Allah lalu kembali lagi menuju kepada kita. Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kita pun kadang-kadang begitu, teman-teman sekalian. Kadang-kadang ada orang yang kita cintai meninggal dunia, kita nggak percaya. Seperti mimpi rasanya. Betul? Ini mimpi atau nyata? Nggak tahu. Berharapnya ini mimpi, berharapnya bisa bangun lagi. Begitu pula yang dirasakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sangat bersedih ketika Rasulullah SAW wafat. Maka Sayyidina Abu Bakar menepuk-nepuk pundak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, Nabi Muhammad itu manusia biasa, beliau hidup, beliau kembali kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang abadi." Maka tertunduklah Sayyidina Umar bin Khattab dan menangis terseduh-seduh dan mulai bisa menerima wafatnya Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita juga begitu, teman-teman sekalian. Orang-orang yang kita cintai meninggal dunia. Kadang-kadang kita nggak tahu kita ini nyata apa enggak, kita nggak tahu. Terlalu sedih karena kita terlalu cinta kepada mereka. Itu yang dirasakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sama sahabat Rasul lainnya, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah wafat, Bilal bin Rabah tidak mau lagi mengumandangkan adzan. Bilal bin Rabah adalah seorang muadzin, seorang pengumandang adzan. Hari-hari biasanya Rasul bersama dengan Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan, Rasul melihat dan tersenyum kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah nggak sanggup untuk mengumandangkan adzan. Kenapa? Karena teringat Rasul dan dalam adzan ada kalimat, ada nama Nabi Muhammad SAW. Betul? Dalam adzan ada kalimat atau nama Muhammad yang disebut. Kadang-kadang kalau kita cinta sama seseorang dan orang itu meninggalkan kita, menyebut namanya saja nggak sanggup karena teringat. Betul, teman-teman sekalian? Waktu ayah saya meninggal dunia bulan Juni tahun lalu, saya butuh waktu 6 bulan untuk saya bisa biasa mengatakan almarhum ayah saya. 6 bulan pertama setiap mengucapkan papa itu pasti bergetar. Kata yang keluar dari saya itu bergetar. Dan saya nggak pernah mau lihat pakaiannya, nggak pernah mau lihat tempat wafatnya, nggak mau. 6 bulan proses healing itu, proses penyembuhan kita masing-masing beda-beda, teman-teman sekalian. Begitu juga sama Bilal bin Rabah, nggak mau mengumandangkan adzan. Bahkan pindah dari Madinah. Kenapa? Karena setiap sudut kota itu ada wajahnya Nabi Muhammad SAW. Nggak sanggup. Saking cintanya beliau kepada Rasulullah SAW. Maka Bilal bin Rabah pergi ke sebuah tempat yang jauh sampai akhirnya Nabi Muhammad datang ke mimpinya Bilal. "Wahai Bilal, tidakkah kau rindu kepadaku? Wahai Bilal, kumandangkan adzan, datanglah ke Madinah." Datang ke Yathrib lagi. Maka Bilal pun datang ke Yathrib dengan tangisan yang terseduh-seduh. Setiap sudut kota kembali mengingatkan tentang wajah Rasulullah SAW. Sampai akhirnya beliau berhasil mengumandangkan adzan, tapi pada kalimat Nabi Muhammad beliau pingsan. Kenapa? Nggak kuat. Terlalu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Begitulah teman-teman sekalian. Kenapa ada orang tidak cinta pada Rasul? Karena nggak kenal Rasul. Rasul yang membuat kita bisa mengenal Islam. Rasul membuat kita mengenal Tuhan kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rasul dan para sahabatnya yang begitu luar biasa hingga kita sampai hari ini hidup selamat karena adanya Islam sebagai agama kita. Rasul katakan pada suatu ketika pada para sahabatnya, "Aku merindukan perjumpaan dengan saudara-saudaraku." Kata para sahabat, "Maksudmu apa ya Rasul? Kami ini saudara-saudara, kami ada di sini." Kata Rasul, "Engkau sahabat-sahabatku. Aku merindukan pertemuan dengan saudara-saudaraku, yakni
mereka yang tidak pernah melihatku tapi beriman kepadamu. Mereka yang gak pernah melihatku tapi mengikuti ajaranku. Rasulullah merindukan perjumpaan dengan kita, teman-teman sekalian. Dengan kita, orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi secara langsung tapi mencintai Rasul. Orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi secara langsung tapi mengikuti perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Maka Rasul rindu perjumpaan dengan kita, teman-teman sekalian. Maka pada hari ini Rasulullah sebagai suri tauladan kita akan bahas apa sih keistimewaan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Rasulullah itu Khalilullah. Yang pertama, keistimewaan Rasul, beliau adalah Khalilullah, beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kekasihnya Nabi Khalilullah itu ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kekasihnya Nabi juga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, sungguh aku memohon kepada Allah memilih aku di antara kalian sebagai kekasihnya Allah. Maka Allah memilihku sebagai kekasihnya, kata Nabi Muhammad, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya. Yang kedua, keistimewaan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad adalah penutup dari para nabi. Tidak ada nabi-nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-40 ada kalimat Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan Rasulullah, beliau adalah penutup dari para nabi-nabi. Di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setelah Rasul wafat, muncul nabi-nabi palsu. Salah satunya adalah Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Bahkan sampai hari ini ada orang-orang yang menganggap dirinya nabi. Tapi Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, sempurna. Sebagaimana mukjizatnya Al-Quran juga sempurna, teman-teman sekalian. Kitab ini penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Berikutnya teman-teman sekalian, keistimewaan dari Nabi Muhammad adalah beliau memiliki kedudukan yang terpuji. Dalam surah Al-Isra ayat ke-79 ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Mudah-mudahan Allah mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Rasulullah SAW memiliki tempat yang terpuji dan satu-satunya nabi yang diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat pada orang-orang di padang mahsyar nanti. Ketika kita mati, teman-teman sekalian, atau hari kiamat, kemudian kita dibangkitkan kembali di padang mahsyar, kita berdiri menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berpakaian, matahari di atas kepala kita, dan kita harap-harap cemas menunggu nasib kita seperti apa. Dan semua kita minta tolong kepada para nabi. Ada yang datang kepada Nabi Adam, ada yang datang kepada Nabi Nuh, ada yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada yang datang kepada Nabi Musa, ada yang datang kepada Nabi Isa. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat, pertolongan. Apa itu syafaat? Pertolongan dikala tidak ada yang bisa menolong kita. Kemudian datanglah kita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bisa memberikan syafaat. Rasulullah tolong kita, teman-teman sekalian. Dan Rasulullah memberikan syafaat pada orang-orang yang dalam hatinya ada seberat biji zarah atau seberat jagung. Sedikit iman ada dalam hati kita yang kita mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasul berikan syafaat pertolongan kepada orang-orang tersebut. Maka insya Allah orang-orang yang ada di masjid ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Insya Allah. Berikutnya teman-teman sekalian, yang keempat, keutamaan Rasulullah. Beliau diutus bagi semesta alam. Tidak hanya untuk manusia, tapi juga diutus kepada jin dan manusia. Rasulullah itu diutus untuk semesta alam. Teman-teman perhatikan surah Al-A'raf ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada semua teman-teman sekalian." Dalam surah Sabah ayat 28 juga demikian. "Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya untuk menjadi pembawa kabar gembira, sebagai juga membawa peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Rasulullah SAW, beliau adalah diutus oleh Allah untuk semesta alam. Kemudian yang kelima yang ingin saya juga bahas pada hari ini adalah beliau diberikan mukjizat yang luar biasa, yaitu Al-Quran. Kita akan bahas Al-Quran agak panjang pada hari ini, teman-teman sekalian. Mukjizatnya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Kalau kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil, Zabur, itu hanya diberikan oleh Nabi untuk kaumnya di masa itu saja.
Tapi kalau Rasulullah SAW diberikan Al-Quran untuk sepanjang zaman untuk seluruh umat manusia. Udah lindas, bahkan para jin juga begitu. Jin itu dibacakan Quran, mereka diam, mereka dengar teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Jin ya, kalau tidak salah ada kalimat seperti itu. Ketika Rasul baca Quran, mereka dengar, mereka diam, dan mereka sebarkan kembali kepada kaum-kaum jin lainnya. Begitu teman-teman sekalian. Kemudian, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita terganggu kalau ada orang-orang yang mengejek-ngejek Rasulullah? Kenapa kita marah ketika ada orang-orang membuat karikatur Rasulullah SAW? Kenapa? Kenapa kita mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah SAW, kalau kita tahu sejarah hidup beliau, mencintai, menyayangi, akhlak yang santun, lemah lembut kepada seluruh umatnya, teman-teman sekalian. Perhatikan surah At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untukmu, amat banyak belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Kata Rasulullah apa? Wahai orang-orang beriman, kalau engkau rasa kehidupanmu berat, ingat kisah hidupku. Rasulullah itu yatim, piatu, kehilangan orang tua, kehilangan keluarga, kehilangan sahabat-sahabatnya, mati syahid untuk Islam itu sampai kepada kita. Rasulullah kehilangan istri tercintanya, karena istri tercintanya juga mendukung dakwah ini. Rasulullah kehilangan semuanya. Rasulullah kehilangan hartanya, berikan hartanya di jalan dakwah. Rasulullah kehilangan atau diusir dari tanah airnya, semata-mata agar Islam itu sampai kepada kita. Berat pengorbanan Rasulullah SAW agar semata-mata Islam sampai kepada kita. Hari ini kita enak menikmati Islam, teman-teman sekalian. Makanya Islam yang sudah sampai kepada kita, jangan kita berpecah belah. Jangan berpecah belah. Rasulullah datang membawa Islam dengan darah, dengan pengorbanan yang luar biasa agar umat Islam bersatu padu. Jangan sampai kita umat Islam di Indonesia ini berpecah belah hanya karena urusan-urusan kecil. Betul teman-teman sekalian? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Namanya mukmin gak boleh kehormatannya kita ganggu, hartanya kita ganggu, darahnya kita ganggu, gak boleh. Gak boleh seorang muslim lisannya menjelek-jelekkan muslim lainnya, lisannya membelakangi, menggibah, memfitnah muslim lainnya, gak boleh. Terlalu berat perjuangan Rasul agar Islam itu sampai kepada kita. Kita jaga Islam ini agar kita kokoh dan kuat insyaallah. Berikutnya teman-teman sekalian, dalam surah Ali Imran ayat ke-31 ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Ikuti Rasulullah. Kalau mencintai Allah, ikuti Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Maha Pengampun lagi Allah Maha Penyayang. Kalau mengatakan mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ya teman-teman sekalian, tiba-tiba saya dapat tulisan time out. Berikutnya teman-teman sekalian, buah dari kita mencintai Rasulullah, kita akan dapatkan kemanisan iman. Apa kata Rasul? 3 perkara yang membuat seorang akan mendapatkan manisnya iman. Enak kita beribadah, bahagia kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, manisnya iman. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain-lain. Kalau dia mencintai saudaranya, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Kita cintai saudara kita karena kita cinta kepada Allah. Ibu-ibu semua gak kenal sama saya secara personal, betul? Kadang-kadang kita lihat hanya di sosial media. Tapi saya yakin, insya Allah, ada di antara ibu-ibu yang cinta sama saya, betul? Karena Allah. Karena Allah. Saya datang kemari, teman-teman sekalian, gak berharap apa-apa. Insya Allah, semoga Allah jaga. Kenapa saya hadir kemari? Saya ingin kelak, mudah-mudahan ibu-ibu, teman-teman semua bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya pernah datang ke sini. Tiang-tiang bersaksi di hadapan Allah, saya pernah datang ke sini. Dan mudah-mudahan itu menjadi pemberat atas dosa yang terlalu banyak yang pernah saya kerjakan. Mudah-mudahan itu jadi pemberat amal dan dinilai sebagai amal saleh insyaallah.
Saya suka terharu teman-teman sekalian. Kemarin waktu safari dakwah, ada seorang ibu yang mengatakan, Masya Allah, Uma Oki, saya bersaksi Uma Oki ini mudah-mudahan Allah anugerahi, Allah berikan syurga kepada Uma Oki. Itu saya terharu sekali teman-teman sekalian. Ibu itu menangis, saya menangis juga, Masya Allah. Kita nggak saling kenal secara personal, tapi kita saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ibu sekalian? Kalau kita saling mencintai karena Allah, sisipkan doa untuk masing-masing kita. Kita saling mendoakan satu sama lain, insya Allah semoga Allah jaga kita dan Allah selamatkan kita dari berbagai macam mara bahaya, insya Allah. Terakhir teman-teman sekalian, banyak yang ingin saya bahas tapi waktunya sudah sangat sempit. Ini berkenaan dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil-Quran, Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman sekalian memiliki keluarga dari kalangan manusia. Yang namanya keluarga dia pasti erat hubungannya, betul? Siapa itu? Mereka yang mencintai Quran, mereka yang setia dengan Quran, mereka yang selalu membaca, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah ahlul Quran yang berusaha hidupnya berdasarkan Al-Quran. Teman-teman sekalian, Masya Allah, kita nggak bisa jauh-jauh daripada Al-Quran. Al-Quran juga datang memberikan syafaat kepada kita. Kita berharap agar kita bisa setia bersama Quran, dan Quran pun setia kepada kita di hari akhir, teman-teman sekalian. Kita mau anak-anak kita jadi ahlul Quran. Kita sendiri nggak pernah baca Quran, bagaimana mungkin? Perhatikan teman-teman sekalian, kadang-kadang nanti dalam bulan Ramadan ada kalimat dalam surah Al-Baqarah 185 yang selalu dibaca oleh imam atau dai-dai kita. Akan ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, di mana bulan yang diturunkannya Al-Quran. Al-Quran dibaca setiap saat, tidak hanya di bulan suci Ramadan, teman-teman sekalian. Dan Al-Quran itu dikatakan hudan lin-nas, dia petunjuk bagi setiap manusia. Pertanyaannya, hari ini sudah baca Quran atau belum? Masya Allah, barusan kita baca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita sudah baca Quran hari ini, Alhamdulillah. Barusan kita banyak baca ayat suci Al-Quran, teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Masya Allah, teman-teman sekalian. Banyak ya sahabat-sahabat Nabi, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Abu Darda, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semuanya mereka penghafal Al-Quran. Masya Allah. Abdullah bin Mas'ud itu Allah anugerahi kakinya kecil sehingga sering diejek oleh yang lain-lainnya. Kata Rasulullah apa? Kenapa kamu mengejek-ejek dan mentertawakan Abdullah bin Mas'ud? Sungguh kaki Abdullah bin Mas'ud ini jauh lebih berat dalam timbangan di hari kiamat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung yang besar. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud adalah seorang penghafal Quran, pencipta Quran. Allah muliakan, Allah tinggikan derajatnya. Walaupun mungkin secara fisik beliau ada kekurangan, tapi beliau tinggikan, Allah tinggikan derajat bagi orang-orang yang mencintai Quran. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali keutamaan-keutamaan orang-orang yang menjadi ahlul Quran. Dia akan senantiasa ditemani oleh para malaikat-malaikat. Apa kata Rasulullah? Orang yang membaca Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran, dia selalu bersama dengan para malaikat-malaikat yang mulia. Sementara orang yang membacanya terbata-bata, dia mendapatkan 2 pahala. Ya, dia baca ulang, dia mendapatkan 2 pahala. Kata Rasul apa? Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari beberapa rumah Allah untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan. Pada malam hari ini kita banyak baca ayat-ayat Quran, kita banyak kaji ayat-ayat Quran. Allah turunkan ketenangan di hati-hati kita. Kenapa? Karena banyak malaikat di sini, teman-teman sekalian. Ini majelis ilmu, kita bahas ayat-ayat Allah, banyak malaikat turun dan memberikan ketenangan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Allah turunkan mereka ketenangan, Allah rahmati mereka, malaikat menyelimuti mereka, bahkan Allah selalu meridainya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau mau hidup tenang, back to Quran. Kenapa hidup saya nggak pernah tenang, hidup saya kacau, hidup saya susah? Mungkin kurang interaksinya dengan Al-Quran, mungkin kurang mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu teman-teman sekalian. Terakhir dari saya, banyak sekali sebetulnya, tapi saya harus singkat. Banyak anak-anak pesantren di tempat kami, pesantren Maskal Hafad, ketika ditanya, kenapa mau menghafalkan Quran? Apa kata mereka? Kami ini dari keluarga yang tidak mampu. Saya mau bahagiakan ibu ayah saya, nggak mampu, nggak punya harta, nggak punya apa-apa, nggak bisa bahagia ini dunia.
Tapi setidaknya mudah-mudahan dengan hafalan Quran ini bisa membuat mereka bahagia di hari akhir nanti insya Allah. Maka cara salah satu kita berbakti kepada kedua orang tua kita adalah back to Quran, kembali kepada Quran. Karena Rasulullah SAW ingatkan bagi mereka yang mencintai Quran, nanti di hari akhir Allah berikan jubah kemuliaan untuk orang tuanya. Banyak teman-teman sekalian, anak-anak yang pada akhirnya berubah ketika orang tuanya telah tiada. Mereka berubah ingin menjadi orang yang lebih baik dengan cara dekat kepada Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima Quran mereka, bacaan Quran mereka, dan mudah-mudahan itu menjadi hadiah bagi orang tua mereka insya Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,